Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir administration, konfigurasi web server, database server, dan DNS server. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dari saya adalah Aden Alexandra Saiful Bedana dengan NIM 242410102033. Saya Iqbal Rizaldi dengan NIM 2424 1010 2052. Saya Adrianus Kinaya Putra dengan NIM 2424 1010 2075. Baik, di sini kami mengambil studi kasus sebuah website manajemen tiket event pada konser aksi mesin UNED atau yang disebut dengan AMU. Nah, di sini kami mengambil judul ini karena aksi mesin UNED yaitu AMU ini adalah sebuah event untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, salah satunya konser seperti itu. Kemudian saat ini masih menerapkan sistem pemesanan tiket secara manual melalui aplikasi. Jadi seperti sistem pemesanannya itu masih secara manual, yaitu melakukan konfirmasi pembayaran secara personal hingga menunggu verifikasi dari panitia. Nah, itu kan kayak eh, masih kurang banget, jadi masih banyak celahnya dari panitia dan juga dengan customer seperti itu, sehingga dapat menyebabkan miskomunikasi dan juga bisa adanya salah dalam eh, pembelian tiket konser tersebut seperti itu. Nah, dari kendala tersebut, jadi diperlukan suatu solusi sistematis berupa website pemesanan tiket konser yang mampu mendigitalisasi seluruh proses transaksi seperti itu. Lalu, website ini juga bisa eh, seperti terstruktur itu penyatatan otomatis dan juga verifikasi pembayaran yang lebih cepat. Kemudian selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, jadi untuk bab selanjutnya itu bab 2. Jadi itu ada perancangan. Nah, ini berisikan kebutuhan sistem dan rancangan sistem yang akan kita pakai untuk studi kasus ini. Nah, yang pertama ada server. Nah, untuk bagian server ini membutuhkan 3 software. Di sini kita pakai 3 software. Yang pertama ada Apache 2. Nah, ini untuk sebagai web servernya nanti itu pakai Apache. Kemudian ada bin 9 ini untuk DNS-nya nanti untuk ganti nama domainnya. Kemudian yang ketiga ada PostgreSQL. Nah, ini PostgreSQL sebagai database-nya. Nanti bikin tabel itu database-nya di PostgreSQL. Lanjut. Kemudian untuk bagian remote di sini perlu satu software yaitu Putih. Nah, Putih ini aplikasi yang digunakan untuk remote access. Nanti itu sebagai terminal agar lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian untuk yang bagian klien butuh web browser. Nah, nanti ini digunakan untuk membuka alamat IP atau domain yang telah dibuat untuk website kita. Untuk rancangan sistem bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk rancangan sistem. Nah, di sini seperti pada gambarnya, di sini terdapat 3 komputer atau 3 laptop yang dimana di sini eh, memiliki peran masing-masing, di mana laptop ada yang menjadi sebagai server, yang dimana terdapat Apache, PostgreSQL dan bin 9-nya. Terus ada komputer yang bertugas sebagai remote dan ada komputer sebagai klien. Nah, yang buat di servernya itu Apache-nya itu buat menangani permintaan HTTP ataupun HTTPS dari pengguna dan menyajikan halaman web atau aplikasi. Nah, terus ada bin 9-nya juga itu sebagai DNS server yang dimana nanti mengkonvert IP address yang bentuknya angka menjadi sebuah teks domain. Selanjutnya ada PostgreSQL sebagai database-nya. Nah, buat PC remote-nya sendiri itu kita dapat mengkonfigurasi servernya walaupun kita bukan pemilik servernya, asal kita mengetahui IP address-nya itu kita bisa meremote ataupun mengkonfigurasi servernya itu dari jarak jauh dengan menggunakan SSH. Nah, selain itu juga dapat monitoring performa juga, dapat mengelola juga.
Selanjutnya buat basic client itu juga eh, seperti klien pada umumnya, jadi mengakses web servernya itu nanti di web browsernya itu nanti akan muncul server yang udah kita konfigurasi seperti itu. Nah, selanjutnya bab 3 implementasi. Baik, selanjutnya untuk bab 3 ini yaitu implementasi. Yang pertama di sini 3.1 server. Nah, untuk bagian server sendiri itu langkah yang pertama di sini buka Ubuntu pada aplikasi virtualisasi atau VirtualBox. Di sini saya contohkan menggunakan putih biar lebih cepat atau lebih efisien. Kemudian yang kedua di sini perbarui paket Ubuntu. Nah, ini digunakan untuk update dan upgrade paket Ubuntu-nya. Di sini menggunakan perintah sudo apt update dan apt upgrade. Nah, setelah diperbarui, langkah selanjutnya yaitu menginstal Apache 2. Di sini menggunakan perintah sudo apt install -y lib apache 2 -mod -php. Nah, setelah diinstal Apache 2 ini, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi file PHP-nya. Nah, di sini menggunakan perintah sudo nano var www html index.php. Nah, di sini sebelumnya perintah ini itu digunakan untuk membuka file yang bernama index.php yang terletak di var www.html. Nah, setelah dibuka file index.php ini, kemudian isi dengan sebuah kode. Di sini berisikan kode PHP dan HTML, ada CSS-nya juga. Nah, di sini untuk sebagai tampilan dari webnya. Nah, kode-kode ini nanti itu digunakan untuk menampilkan data-data yang ada dari database. Nah, ini di bagian sini di tabel ini, jadi menggunakan perulangan di sini. Jadi manggil kolom-kolom yang ada di tabel event yang ada di database. Seperti itu untuk langkah yang nomor 4 ini. Jadi diisikan kode program yang berisikan tampilan untuk menampilkan data-data yang berasal dari database. Nah, selanjutnya yang langkah nomor 5 di sini install PostgreSQL dan ekstensinya. Nah, di sini untuk perintahnya itu sudo apt install PostgreSQL min contrib -y. Nah, untuk ekstensinya sendiri itu di sini menggunakan sudo apt install php min pgsql. Nah, baik untuk langkah selanjutnya setelah diinstal PostgreSQL dan ekstensinya, kemudian itu dikonfigurasi untuk file ini bernama pg-hba.conf. Nah, ini kita ketikkan dulu untuk perintah untuk membuka file tersebut menggunakan sudo nano. Nah, setelah dibuka itu isinya akan seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah, nah di sini ada bagian, nah di local all ini untuk metodenya itu di sini awalnya itu berisikan peer. Nah, di sini diubah menjadi trust. Yang awalnya itu peer seperti ini, kita ubah menjadi trust. Begitu juga dengan yang bawah ini, yang awalnya peer itu diganti menjadi trust. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya di sini restart PostgreSQL dan perintah sudo systemctl restart PostgreSQL. Nah, di sini untuk merefresh aja sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya di sini membuat database. Perintahnya itu sudo min-u postgres psql.
Untuk masuk ke Postgres-nya dulu. Nah, setelah masuk ke Postgres ini, kemudian di sini buat database, perintahnya create database, kemudian nama database-nya. Di sini kita menggunakan nama database ATSIS. Nah, setelah itu di sini membuat tabel, itu perintahnya create tabel, kemudian nama tabelnya. Kemudian di dalam kurung ini berisikan nama-nama dari kolom yang akan dibuat. Di sini di tabel event sendiri ada 5 kolom. Yang pertama ID, kemudian nama, lokasi, tanggal, dan deskripsi. Nah, setelah dibuat tabel, kemudian di sini diisikan untuk value atau nilai dari per kolomnya itu. Di sini dicontohkan dengan perintah insert into event. Kemudian untuk value-nya di sini kita mencontohkan 5 konser atau 5 baris. Untuk isinya itu seperti ini. Jadi nanti ada 5 baris, ada 5 konser untuk contohnya. Nah, setelah membuat database yang berisikan tabel dan kolom-kolom itu yang telah diisi value, langkah selanjutnya itu install bin. Nah, ini untuk install bin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bin 9. Jadi bin 9 itu adalah sebuah software untuk mengubah IP address menjadi sebuah DNS. Jadi yang pertama kita harus menginstal bin 9 terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install bin 9 -y, karena di sini saya sudah menginstal. Jadi lanjut saja ke step selanjutnya. Nah, selanjutnya kita buka file resolve.conf itu dengan menggunakan perintah sudo nano etc resolve.conf. Nah, di sini terdapat name server yang harus kita ubah menjadi IP address kita, yaitu 10, 132, 13, 17. Nah, kita simpan. Baik, selanjutnya kita mengcopy file DB lokal dan diberi nama sesuai dengan domain yang mau kita namain, yaitu dbaccess7.com. Nah, kemudian dibuka. Jadi karena saya sudah mengcopy, kita langsung saja buka. Nah, di sini eh, isi file dengan kode seperti ini, yang dimana ini untuk in NS yang pertama itu NS1 menggunakan access7.com. Terus buat NS1-nya yang di sini bertipe A itu diisi dengan IP address kita. Yang di sini juga diisi IP address kita. Nah, selanjutnya kita simpan. Selanjutnya copy file db127 dan beri nama sesuai dengan IP address kita. Jadi dengan perintah cp etc bin db127 menjadi etc bin db 10.132.13. Dan karena saya sudah mengcopy, nah jadi untuk isi dari db file db 10.132.13 itu seperti ini. Nah, selanjutnya config SSH. Nah, buat config SSH ini agar bisa diakses di PC remote, yaitu kita memerlukan sebuah SSH server dan perlu menginstalnya menggunakan perintah sudo apt install open SSH server. Kemudian kita enable SSH-nya, terus cek status SSH-nya. Karena di sini saya sudah menginstal dan mengenable, kita coba cek status SSH-nya. Nah, di sini aktif. Aktif untuk SSH-nya dan kita harus memperbolehkan SSH di firewall dengan perintah sudo fb allow SSH, dan selanjutnya kita aktifkan firewall dengan perintah sudo ufv enable. Nah, selanjutnya pada PC klien akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik di sini akan saya mencoba akses terlebih dahulu yang dimana sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya untuk domain name sistemnya itu atsis7.com. Nah, di sini sudah tertampil yang dimana menampilkan dashboard event. Dashboard event ini berisi dari 5 dan ini ada di database yang ada di server seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau mengakses melalui IP itu juga bisa. Jadi sebentar. Nah, ini untuk IP-nya. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi untuk melihat dari dashboard event ini, kita harus ke control panel terlebih dahulu. Kenapa ke control panel? Untuk domain servernya itu dapat diakses. Oke, kemudian control panel, setelah itu network and sharing center. Setelah itu ke chain adapter setting. Nah, di sini kan ada WiFi, di mana WiFi-nya ini harus satu perangkat dengan si server seperti itu. Kemudian menuju ke properties IP versi 4. Nah, di IP versi 4 ini untuk DNS-nya itu diisikan dengan IP si server yaitu 10.132.13.17. Maka dengan ini si server dapat diakses melalui perangkat kita seperti itu. Kemudian di sini saya mencoba untuk meremote dari si server. Nah, barusan kan sudah di setting dengan teman saya, tinggal di menggunakan putih. Nah, dari putih ini masukkan IP si server seperti itu. Kemudian ini kan IP-nya, diisikan IP-nya saja. Jadi 10.132.13.17. Kemudian diklik open. Ketika diklik open, kita dapat memilih login sebagai root atau sebagai user. Bisa di root saja. Nah, loginnya itu Atsis. Nah, di sini kita akan memasukkan passwordnya. Nah, di sini kan kita sudah dapat mengakses si server atau kita mau mengakses secara root. Jadi sudo. Nah, di sini juga bisa. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.